Halo, perkenalkan nama saya Alaudia Meti Victora, NEM terakhir 095 dari kelas Pendidikan Bisnis 2023I. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan dalam berbahasa. Kesalahan dalam berbahasa itu sendiri ialah merupakan masalah yang tidak sederhana, tetapi bisa juga menjadi tidak ada masalah yang harus dibahas dalam kesalahan berbahasa. Apa yang dimaksud kesalahan berbahasa Indonesia? Apabila kesalahan berbahasa itu dihubungkan dengan pernyataan atau semboyan, pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada dua parameter atau tolak ukur kesalahan dalam berbahasa Indonesia, yaitu yang pertama, yang ke-1 adalah siapa yang berbahasa dengan siapa, kedua untuk tujuan apa, ketiga dalam situasi apa, yaitu seperti situasi tempat dan waktu, dan yang keempat dalam konteks apa bahasa itu, seperti partisipan, kebudayaan, dan suasana. 5. Dengan jalur mana? Melewati jalur lisan atau tulis. Ke-6. Dengan media apa? Tatap muka, telepon, surat, koran, buku. Ke-7. Komunikasi lain seperti HP dan internet. Untuk yang ke-8 yang terakhir ialah dalam peristiwa apa kebahasaan itu diucapkan, seperti beracap, ceramah, upacara, lamaran kerjaan, pelaporan, pengungkapan perasaan. Yang kedua ialah mengacu kepada penatasasan terhadap kaidah-kaidah atau aturan kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa ialah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu. Sementara itu, kekeliruan adalah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu, namun tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran pembahasan. Ya, untuk selanjutnya ialah langkah-langkah analisis kesalahan berbahasa sebagai berikut. Yang pertama ialah mengumpulkan data. Mengumpulkan data ialah kesalahan bahasa itu diperoleh dari latihan menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan berdasarkan tatanan kebahasaan. Misalnya, kesalahan fonologi, morfologi, sintaksi, dan wacana. Ketiga adalah ranking atau peringkatan kesalahan, yaitu mengurutkan kesalahan berdasarkan frekuensi dalam terjadinya kesalahan. Yang keempat adalah menjelaskan keadaan, menjelaskan tentang apa yang salah, penyebab kesalahan, dan cara memperbaiki kesalahan tersebut. Yang kelima adalah prediksi tataran kebahasaan yang rawan kesalahan, misalnya daerah dengan fonologi, morfologis, sintaksis. Untuk yang keenam ialah mengoreksi kesalahan, yaitu dengan cara memperbaiki kesalahan yang ada dan mencari cara yang tepat untuk mengurangi kesalahan tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh dalam kesalahan berbahasa Indonesia. Contoh yang pertama ialah ibu mengantri di loket untuk membeli tiket kereta api tujuan kota Surabaya. Yang benar ialah ibu mengantri di loket untuk membeli tiket kereta api tujuan kota Surabaya. Nah, dari kalimat tersebut yang disalahkan adalah kata mengantri. Yang pertama ialah mengantri menggunakan i. Yang benar ialah ibu mengantri menggunakan huruf e untuk di belakangnya. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Maya pergi ke luar kota dengan naik motor, padahal itu sangat beresiko. Nah, yang benar ialah Maya pergi ke luar kota dengan naik motor, padahal itu sangat beresiko. Yang salah adalah kata yang terakhir, beresiko. Seharusnya beresiko itu menggunakan huruf i yang benar. Ya, untuk kesimpulannya, kesalahan berbahasa merupakan bagian yang integral dalam proses pemerelaian dan pembelajaran bahasa kedua. Kesalahan itu bukan untuk dihindari atau dicaci maki, melainkan sesuatu yang harus dipelajari dan diperbaiki. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ialah parameter atau alat ukur kesalahan berbahasa. Penggunaan bahasa Indonesia di luar parameter tersebut adalah bentuk kesalahan berbahasa. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.